perkenalkan, nama saya Afifah Syafira dengan NIM B3041002. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perkembangan dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik, Studi Kasus Penetapan Sasaran Bantuan Sosial di Indonesia dalam bentuk storytelling berlatar kehidupan kampus. Sebagai mahasiswa administrasi negara, saya menjalani kehidupan kampus seperti mahasiswa pada umumnya. Setiap hari saya datang ke kampus, mengikuti perkuliahan, mendengarkan penjelasan dosen, berdiskusi dengan teman-teman, dan mengerjakan berbagai tugas akademik. Di awal perkuliahan, kebijakan publik bagi saya terasa seperti konsep teoritis yang cukup berat. Banyak istilah, pendekatan, dan teori yang harus dipahami. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa kebijakan publik sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kebijakan yang paling sering dibahas di kelas adalah bantuan sosial. Dari sinilah ketertarikan saya terhadap topik ini mulai muncul. Di kampus, pembahasan tentang kebijakan publik tidak hanya terjadi di ruang kelas. Saya dan teman-teman sering melanjutkan diskusi di luar jam kuliah, baik itu di kantin, di perpustakaan, maupun saat mengerjakan tugas kelompok. Dalam diskusi tersebut, banyak cerita muncul dari pengalaman masing-masing. Ada teman yang bercerita bahwa di daerahnya masih ada warga yang tergolong mampu tetapi menerima bantuan sosial. Di sisi lain, ada juga cerita tentang warga yang justru tidak mendapatkan bantuan meskipun sangat membutuhkannya. Cerita-cerita ini membuat saya berpikir bahwa persoalan kebijakan publik bukan hanya masalah teori, tapi masalah nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui perkuliahan, saya mempelajari bahwa kebijakan publik bukan sekedar aturan tertulis, namun atau keputusan pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks bantuan sosial, tujuan kebijakan ini sebenarnya sangat baik, yaitu membantu masyarakat yang rentan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sering menghadapi masalah, terutama terkait ketidaktepatan sasaran. Saya mulai memahami bahwa masalah tersebut tidak hanya disebabkan oleh data yang kurang akurat, tetapi juga oleh pendekatan kebijakan yang terlalu kaku dan administratif. Padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat. Dalam tugas ini, saya mengkaji dua studi kasus kebijakan bantuan sosial yang sering dibahas dalam kajian kebijakan publik. Kasus pertama adalah klarifikasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Dalam kasus ini, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Petugas melihat kondisi masyarakat secara nyata sebelum menentukan kelayakan penerima bantuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik perlu didukung oleh bukti nyata dan kondisi aktual yang berada di masyarakat, bukan hanya data administratif saja. Kasus kedua adalah penolakan bantuan sosial di Jawa Tengah. Dalam kebijakan ini, warga yang rumahnya ditempel stiker penerima bantuan justru banyak yang memilih mengundurkan diri secara sukarela karena merasa sudah mampu. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik juga dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat, bukan hanya melalui aturan, tetapi juga melalui nilai sosial dan rasa tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa memahami kebijakan publik tidak cukup hanya dengan menghafal teori dan konsep saja. Diskusi di kelas dan studi kasus membantu saya melihat bagaimana kebijakan benar-benar bekerja di masyarakat. Kehidupan kampus menjadi ruang awal untuk saya untuk belajar berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah. Saya menyadari bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, melibatkan masyarakat, dan dijalankan secara manusiawi. Apa yang saya pelajari di kampus tidak hanya berguna untuk nilai akademik, tapi juga sebagai bekal untuk memahami peran kebijakan publik dalam kehidupan masyarakat. Dari kajian dan pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial bukan hanya persoalan teknis, tapi juga berkaitan dengan pendekatan kebijakan publik yang digunakan.
Dengan menggabungkan pendekatan rasional berbasis bukti serta memahami perilaku masyarakat, kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif dan adil. Melalui kehidupan kampus, saya belajar bahwa kebijakan publik bukan hanya ilmu yang dipelajari di kelas, tetapi juga alat penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.